Ada dua nasib honorer jika gagal di seleksi kompetensi P3K tahap 2, sesuai dengan keputusan Menpan RB. Para honorer yang gagal dalam seleksi kompetensi P3K tahap 2 tahun 2024 tidak perlu langsung berkecil hati. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 dan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, setidaknya ada dua skenario yang mungkin akan dialami honorer yang tidak berhasil lolos tahap seleksi kompetensi. Seleksi pengadaan P3K sebagaimana diatur dalam diktum ke-12 keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting, yaitu 1. Seleksi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku kerja sesuai bidang jabatan. 2. Seleksi kompetensi manajerial menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku dalam organisasi seperti kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan pengambilan keputusan. 3. Seleksi kompetensi sosial kultural menilai kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam dari sisi agama, suku, budaya, dan prinsip, fokus pada kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, dan empati dan semangat persatuan. 4. Wawancara berbasis komputer menggali informasi non-kognitif untuk menilai integritas dan moralitas seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Durasi total ujian seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini adalah 120 menit untuk tes kompetensi, 10 menit untuk wawancara. Seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan sesuai jadwal dalam Surat Edaran BKN nomor 6155/B/KS.04.01/SD/E/2025 tertanggal 11 April 2025 dengan sesi-sesi pelaksanaan dari pagi hingga sore di berbagai lokasi yang telah ditentukan. Lalu bagaimana nasib honorer yang gagal? Nah, berdasarkan regulasi terbaru, para honorer yang gagal dalam seleksi kompetensi P3K tahap 2 akan menghadapi dua kemungkinan nasib, tergantung apakah mereka terdaftar dalam database BKN atau tidak. 1. Masuk database BKN. Bisa jadi P3K paruh waktu. Bagi honorer yang sudah masuk database pegawai non-ASN BKN dan gagal dalam seleksi kompetensi P3K tahap 2, pemerintah memberi peluang untuk tetap diangkat sebagai P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan melalui tahapan berikut. Instansi mengusulkan kebutuhan ke Menpan RB. 2. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan. Selanjutnya, instansi mengusulkan nomor induk P3K ke BKN. Selanjutnya, BKN menetapkan nomor induk dan disampaikan ke instansi dalam 7 hari kerja. Instansi menetapkan pengangkatan secara resmi. Mereka yang diangkat sebagai P3K paruh waktu akan mendapatkan nomor induk ASN meskipun statusnya hanya paruh waktu. 2. Tidak masuk database BKN. Nasib masih gantung. Sebaliknya, bagi honorer yang tidak masuk dalam database BKN, hingga saat ini belum ada ketentuan atau keputusan resmi yang mengatur nasib mereka. Belum jelas apakah mereka akan mendapat jalur khusus seleksi ulang atau kebijakan lain di masa depan.